Scene diawali dari seorang gadis yang bernama Esa. Esa ini merupakan gadis cerdas yang baru saja lulus dari kuliahnya. Kemudian, scene berlanjut saat Esa dan teman-temannya sedang berkumpul bersama. Seperti seorang gadis pada umumnya, Esa juga menceritakan perihal asmaranya. Esa bercerita kalau selama ini dia telah memiliki seorang kekasih dan bahkan hubungannya itu telah berlangsung sejak lama, sejak dia masih menjadi seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Simla. Namun, hubungannya itu ternyata hanyalah sebatas surat menyurat saja. Ya, pada zamannya hubungan asmara seperti ini memang banyak dilakukan oleh para remaja pada saat itu, di mana saat itu keterbatasan teknologi membuat tren surat menyurat ini menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan film yang dirilis pada tahun 2002 ini diberi nama dengan judul Natum Jano Nahum. Film ini memang sengaja dibuat untuk mengikuti tren pada saat itu. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita simak videonya sampai habis. FM. Kemudian kilas balik pun terjadi, di mana awalnya Elsa adalah seorang mahasiswi. Bersama teman-temannya, Elsa menelpon ke sebuah acara di stasiun radio. Elsa merequest sebuah lagu sambil mengucapkan kata-kata puisi. Dan ternyata lagu dan kata-kata puisi tersebut ia dapatkan dari sebuah catatan-catatan yang ditinggalkan oleh seorang alumni yang juga pernah menjadi pelajar di universitas yang sama. Kemudian, sesaat setelah itu seorang pria yang tidak dikenali segera menghubungi stasiun radio itu dan menyatakan kalau dialah yang telah menulis catatan-catatan tersebut. Merasa sangat penasaran, si pria ini kemudian meminta untuk bertemu dan si penyiar radio pun kemudian menyiapkan jadwal untuk pertemuan mereka. Dan pada keesokan harinya, si pria ini pun mendatangi stasiun radio itu. Tujuannya tentu untuk bertemu seorang gadis yang kemarin sudah membacakan kutipan dari puisinya itu. Namun ternyata sesampainya di sana si pria ini pun tidak menjumpainya dan Elsa hanya menitipkan sebuah surat saja. Dan surat tersebut tidak menyebutkan nama maupun alamatnya. Elsa hanya meminta sebuah nomor kotak pos untuk pendekatannya lebih lanjut. Pria ini merupakan fotografer yang bernama Umay Rohit. Kemudian pada keesokan harinya, si Umay pun bergegas pergi ke kantor pos untuk memesan kotak pos yang diminta oleh Elsa. Kotak pos ini dimaksudkan untuk mereka yang tidak mau mengungkapkan nama maupun alamat rumah mereka. Dan kini hari-hari mereka lalui dengan penuh warna karena di setiap kesibukannya mereka selalu menyempatkan diri untuk saling berbalas surat. Dan dari sebuah kotak pos itulah mereka kini berpacaran. Kemudian scene berpindah pada seorang laki-laki yang bernama Adit. Adit ini adalah sahabat dekatnya si Umay. Namun berbeda dengan si Umay, si Adit ini adalah cowok playboy yang doyan banget gonta-ganti cewek. Dan sebagai sahabat dekatnya, si Umay pun tidak jarang menasihati Adit supaya segera berhenti menjadi seorang playboy. Dinasehatin kayak gitu, si Adit pun beralasan kalau dia belum menemukan cinta sejatinya. Makanya setiap cewek ia jajaki supaya tahu tentang perasaannya. Dasar playboy, ada aja jawabannya. Kemudian lanjut ke cerita awalnya, di mana Elsa kini telah menjelma menjadi seorang pembisnis. Bersama ayahnya, dia mengembangkan bisnis tos serbanya di Simla. Namun Elsa tetaplah Elsa. Di tengah kesibukannya, Elsa masih menyempatkan diri untuk membalas surat-surat dari kekasih penanya itu. Dan bahkan hubungan mereka pun kini terlihat semakin hari semakin kuat saja. Tanpa harus mengenal nama dan alamat rumah, mereka pun sangat yakin kalau suatu hari nanti bakal bertemu di pelaminan. Good night. Namun pada suatu hari, takdir pun ternyata mempertemukan mereka lebih cepat. Elsa yang saat itu membutuhkan seorang fotografer untuk keperluan majalah fashionnya, tiba-tiba menelpon Umay dan memintanya untuk bekerja sama. Awalnya si Umay menolak, tetapi kemudian pada malam harinya Umay menelpon balik dan menerima tawarannya si Elsa. Dan pada keesokan harinya mereka pun bertemu. Lalu mereka memulai sebuah kerjasama bisnis, berfoto-foto lalu membuat video.
Hubungan bisnis mereka pun kini berubah menjadi sebuah persahabatan. Namun begitu konyolnya mereka pun masih belum menyadari bahwa mereka adalah sepasang kekasih dalam dunia imajinasinya. Mereka pun masih saling berbalas surat hingga pada suatu kesempatan si Umay mengirimkan balasan sebuah souvenir pesawat terbang kepada Elsa. Sampai pada suatu hari, sebuah bencana pun datang. Elsa yang semakin hari semakin dewasa tentu menarik perhatian keluarganya untuk segera menikahkannya. Ayahnya meminta agar Elsa mau menerima laki-laki yang telah dipilihkan oleh keluarganya itu. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah sahabatnya si Umay, yaitu Adit. Elsa kini kebingungan karena Elsa sudah benar-benar jatuh cinta dengan kekasih penanya itu. Bingung harus berbuat apa, si Elsa pun pergi ke rumah kontrakannya si Umay. Tujuannya yaitu untuk meminta bantuan si Umay agar mencarikan solusi dari permasalahannya itu. Namun saat datang ke rumahnya, Elsa tak menjumpai siapapun, hanya suara telepon yang terus berbunyi. Dan tanpa sengaja Elsa mendengarkan sebuah pesan suara yang dikirim dari Adit yang isinya adalah sebuah ucapan terima kasih kepada Umay karena telah membantu melancarkan perjodohannya dengan Elsa. Dan dari sini terungkap bahwa selama ini Umaylah yang telah bekerja sama dengan keluarganya untuk menjodohkan Elsa dan Adit. Tentu Elsa sangat kecewa karena Umay yang telah dianggap sebagai sahabatnya ternyata punya tujuan lain di balik semua itu. Ya, Umaylah yang telah membantu sahabatnya untuk perjodohan itu. Kemudian Elsa berusaha untuk jujur kepada keluarganya bahwa dia hanya ingin menikah dengan kekasih penanya itu. Namun jelas saja Elsa tak bisa menyebutkan siapa dan di mana alamatnya sang pujaan hati. Dalam suasana yang semakin terdesak, Elsa kemudian berusaha untuk menghubungi kekasih penanya itu. Elsa menulis surat yang isinya adalah desakan untuk bertemu dan menyudahi tentang drama konyol ini. Namun lama tak mendapatkan balasan, mungkin kali ini suratnya nyangkut di atas pohon. Seiring berjalannya waktu, si Adit pun sangat gembira dan bahagia karena berkat bantuannya si Umay, si Adit kini telah mendapatkan wanita pujaan hatinya. Akhirnya tibalah pada suatu pesta pertunangan antara Adit dan Elsa. Bertepatan dengan itu, surat yang selama ini ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Tentu Elsa sangat terkejut, apalagi ajakan untuk ketemuan bertepatan sebelum acara pertunangannya dimulai. Elsa kemudian berlari segera menuju tempat yang telah disebutkan dalam suratnya itu. Setelah berlarian ke sana kemari, namun Elsa tak kunjung menjumpai siapapun di sana. Rupa-rupanya Umay telah lebih dulu ke lokasi tersebut dan melihat Elsa sambil membawa souvenir yang pernah diberikannya saat itu. Umay pun tersadar bahwa orang yang selama ini bersamanya adalah dia yang juga telah ia jodohkan dengan sahabatnya itu. Ya, Elsa lah kekasih penanya itu. Oke guys, ceritanya bersambung sampai di sini dulu guys. Karena jika kalian suka dengan kelanjutan ceritanya, silahkan kalian berikan like dan komentar di bawah ini. Dan jika kalian tidak suka, ya abaikan saja. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian sehat selalu, diberi panjang umur, kesuksesan dan kebarokahan. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.